Halo, selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Jadi, di pelajaran hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke bab yang baru, yaitu fungsi logaritma. Jadi, ini merupakan bab lanjutan dari fungsi eksponensial. Apa yang akan dipelajari hari ini? Jadi, ada dua yang akan dipelajari hari ini. Yang pertama, pengertian logaritma. Yang kedua, sifat-sifat logaritma. Oke, jadi tetap semangat. Ayo kita terus belajar. Oke, apa tujuan pembelajaran hari ini? Jadi yang pertama, siswa dapat membuktikan sifat-sifat logaritma. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Oke, coba kalian perhatikan grafik perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari di Bali. Jadi ini per harinya. Ini adalah total kasus yang ada di Bali sampai hari ini. Jadi seminggu yang lalu total kasus COVID-19 di Bali tercatat sebanyak 9.000 jiwa. Oke, kita bulatkan ke 9.000 jiwa aja. Pada hari ini, nih, jadi mana ya? Kursornya ke sana. Oke, hari ini tanggal 12 ketika video ini direkam itu adalah tanggal 12. Terdapat 10.000 jiwa, bahkan lebih dari 10.200 ya. Itu ada total penderita COVID-19 di Bali. Nih, jika kita asumsikan gitu ya, kasus COVID-19 di Bali masih akan terjadi peningkatan gitu. Nih, peningkatannya mengikuti bentuk grafik ini gitu. Coba kalian perkirakan kapan kasus COVID-19 di Bali mencapai 15.000 jiwa. Jika tidak ini asumsinya kita jika tidak dilakukan pengendalian ya. Oke, pengendalian itu di sini dalam artian kalian tetap jaga jarak, rajin-rajin cuci tangan, dan menggunakan masker saat bepergian. Ingat, pakai masker kain kalau kalian tidak sedang sakit. Oke, itu pesan dari ibu. Nah, bagaimana cara kalian menyatakan bentuk grafik ini? Jadi selain menggunakan fungsi eksponensial yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya, grafik ini, kalau kalian cari rumus fungsinya juga bisa digunakan fungsi logaritma ini. Nah, bagaimana caranya? Itu yang akan kalian pelajari di bab ini. Are you ready, guys? Let's start. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar pengertian logaritma. Oke, jadi sebenarnya logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari fungsi eksponensial. Nah, bagaimana nanti kita menginversnya akan dipelajari di pelajaran selanjutnya. Jadi kita belajar dulu apa sih logaritma itu. Oke, ingat kan kalian punya bentuk A pangkat X sama dengan B. Nah, ini bisa juga kita nyatakan dalam bentuk logaritma. Ini adalah logaritma terhadap bilangan A dari B sama dengan X. Jadi bacanya kayak gitu ya. Oke, tapi untuk lebih mudahnya kita akan membaca A log B sama dengan X gitu ya. Sebenarnya harusnya bacanya kayak gitu. Kayak yang pertama ibu baca. Tapi kalau ribet kita akan menggunakan A log B sama dengan X. Dengan notasi internasionalnya. Jadi ini, notasi ini cuma berlaku di Indonesia. Sementara notasi internasional untuk logaritma itu adalah, sebentar, ini kursor hilang, A pangkat X sama dengan B. Ini dia ekuivalen dengan log A B sama dengan X. Jadi basisnya di sini. Oke. Syaratnya A-nya harus lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0. Dengan A itu merupakan bilangan pokok atau basis logaritma. Jadi bedanya kalau di notasi Indonesia A-nya ditaruh di sini, kalau notasi internasionalnya A-nya di sini.
Kemudian B itu adalah numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Sementara X itu adalah hasil logaritmanya. Oke. Agar lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. Nah, ini bentuk A log B, ya, tulisnya A log B. Itu seharusnya dibaca logaritma dengan bilangan pokok A dari B atau logaritma dari B terhadap bilangan pokok A. Ribet ya? Oke, contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini artinya logaritma dengan bilangan pokok 2 dari 8 itu sama dengan 3. Kalau ini 5 pangkat 4 sama dengan 625. Berarti logaritma dengan bilangan pokok 5 dari 625 itu nilainya 4. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jadi logaritma dengan bilangan pokok 10 dari 100 itu sama dengan 2. Yang harus kalian perhatikan, jika bilangan pokok logaritmanya kayak yang ini tidak dituliskan, berarti logaritma tersebut mempunyai basis 10. Kayak ini, tidak ditulis. Jadinya basisnya langsung 10. Nah, kalkulator kalian yang kalian punya itu adalah kalkulator dengan basis 10. Jadi hati-hati ya menggunakan kalkulator di bab logaritma ini. Kita akan lanjut ke sifat-sifat logaritma. Ada sekitar 10 sifat gitu. Jadi sifat-sifat ini harus sering-sering kalian latih, harus sering-sering kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi. Karena kalau kalian ini ya pakai sifat yang mana aja pasti ketemu dia jawabannya. Cuma bisa aja ketemunya lama, panjang, ribet kayak gitu. Jadi kalian biar tahu itu feelingnya, instingnya pakai yang mana gitu harus sering-sering dilatih. Oke. Jadi di sifat-sifat logaritma misalkan kita punya bilangan A, B, C, M, dan N adalah bilangan real positif. Dan A tidak sama dengan 1, maka akan berlaku sifat-sifat operasi logaritma berikut. Ini yang pertama ada A log 1 sama dengan 0. Buktinya nih, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A tidak sama dengan 0, maka A log 1 itu 0. Kayak yang tadi ya. Oke, kita bacanya ke belakang terus A log 1 gitu aja ya. Biar lebih mudah. Contohnya 5 log 1 nilainya 0. Karena 5 pangkat 0 kan 1. Kemudian 18 log 1 juga 0. 150 log 1 juga 0. Kemudian yang kedua, A log A sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokoknya sama dengan numerusnya itu nilainya 1. Ini buktinya A pangkat 1 itu A. Dengan A tidak sama dengan 0, maka A log A itu nilainya 1. Contoh, 5 log 5, 1. 18 log 18, 1. P log P juga 1. X log X 1. Y log Y juga 1. Ya, semuanya 1. Kalau sama. Oke, sifat yang ketiga, ini sifat perkalian pada logaritma. A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi kalau dia kali, nanti jadi tambah. Contoh, tentukan nilai dari log 20. Jadi log 20 bisa kita nyatakan sebagai log 2 kali 10. Menurut sifat ini, log 2 kali 10 itu sama dengan log 2 ditambah log 10. Oke, log 2 itu nilainya 0,301. Ini log 10 nilainya 1 ya. Menurut sifat tadi, 10 log 10 kan 1. Jadi ini hasilnya adalah 1,301. Ini adalah cara menyusahkan diri. Kalau kalian mau cari nilai log 20, pakai kalkulator. Yang kedua, tentukan nilai dari log 2 ditambah log 5. Oke, menurut aturan ini, kalau dia dijumlah hasilnya jadinya kali numerusnya. Jadi log 2 ditambah log 5 sama dengan log 2 kali 5. Hasilnya 2 kali 5 kan 10. Log 10 itu 1. Oke,
Sifat yang keempat, A log B per C. Jadi kalau pada pembagian numerusnya, ini hasil logaritmanya akan menjadi pengurangan. Ini pengurangan pada logaritma ya. Oke, contoh. Sederhanakanlah nilai log 5. Log 5 bisa kita nyatakan sebagai log 10 per 2. Oke, log 10 per 2 bisa kita ubah jadi log 10 dikurangi log 2. Oke, log 10 itu nilainya 1, log 2 itu nilainya 0,301. Jadi hasilnya adalah 0,689. Oke, kemudian tentukanlah nilai dari 2 log 16 dikurangi 2 log 8. Oke, ini kan pengurangan, jadi ini basisnya sama. Ingat, ini berlakunya kalau basisnya sama ya. Kalau basisnya sama, tinggal dibagi numerusnya. 16 dibagi 8 kan 2, makanya jadinya 2 log 2. Nilainya 1. Sifat yang kelima ada A log B pangkat M. Itu hasilnya adalah M kali A log B. Ini sifat-sifat perpangkatan pada logaritma. Oke, contoh misalkan ditanya nilai dari 4 log 64 adalah 64 ini kan bisa kita nyatakan sebagai 4 pangkat 3. Nah, ternyata masih pakai eksponensial ya. Oke. 4 pangkat 3. Nah, menurut sifat ini, 3-nya bisa dibawa ke depan. Jadi 3 kali 4 log 4. 4 log 4 nilainya 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Ini diminta menentukan nilai dari 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Oke, 5 log 100 ini bisa kita nyatakan 5 log 100 dikurangi 5 log 4 itu bisa jadi 5 log 100 per 4. Oke, 100 dibagi 4 hasilnya 25. 5 log 25. 25 ini bisa kita nyatakan sebagai 5 pangkat 2. 5 pangkat 2-nya ini pangkatnya bisa ditaruh di depan. Jadi 2 kali 5 log 5. 5 log 5, 1. 2 kali 1, 2. Oke, sifat ke-6. Ini adalah A pangkat N log B. Itu hasilnya adalah 1 per N kali A log B. Contohnya, tentukan nilai dari 9 log 3. Oke, 9 itu bisa kita nyatakan sebagai 3 pangkat 2. Kemudian 2-nya ini pada pangkatnya bisa dibawa ke depan jadi setengah dia. Jadi 1 per N, N-nya di sini 2. Jadi setengah kali 3 log 3. 3 log 3 itu 1. Setengah kali 1, setengah. Nilai dari X kuadrat log P adalah, ini X kuadrat log P ini bisa kita nyatakan sebagai, ini kuadratnya bawa ke depan jadi setengah ya. Setengah kali X log P. Sifat yang ketujuh, A pangkat N log B pangkat M. Itu sama dengan M per N kali A log B. Contoh, nilai dari 8 log 25. 8 itu adalah 2 pangkat 3, 25 itu nilainya 5 pangkat 2. Jadi ini hasilnya, menurut sifat ini, pangkat yang di belakang dibagi pangkat yang di depan. Jadinya 2 per 3 kali 2 log 5. Oke, 2 log 5 yang gak usah dicari, sampai di sini aja cukup. Tentukan nilai dari X kuadrat log P kuadrat adalah, ini pangkatnya jadinya 5 per 2 kali X log P. Pangkatnya tinggal dibawa ke depan. So, A log B, ini sifat yang ke-8, A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi dia kalau dibalik ini jadi 1 per. Contoh, jika nilai 2 log 5 itu sama dengan P, maka nilai 25 log 4 adalah, 25 ini bisa kita nyatakan sebagai 5 pangkat 2. Kemudian 4 itu 2 pangkat 2. Jadi ini kita peroleh 2 per 2 kali 5 log 2. 5 log 2 itu sama artinya dengan 1 per 2 log 5. 2 log 5 di sini kita punya P. Jadinya 5 log 2 itu adalah 1 per P. Mudah kan?
Sifat yang ke-9 itu adalah A log B sama dengan C log B per C log A. Dengan C tidak sama dengan 1. Jadi ini kita belajar mengubah basis dari logaritma dengan syarat basisnya itu tidak bernilai 1. Oke, ini contohnya jika nilai 3 log 2 itu X, 2 log 5 itu Y, nilai dari 18 log 30 adalah, kalau kamu punya 3 log 2 itu X, maka 2 log 3 itu seper X. Tadi kita sudah coba ya di contoh sebelumnya. Kemudian 2 log 5 itu Y. Sekarang perhatiin, kamu punya 3 log 2 dan 2 log 5. Di sini kan bilangan yang sama-sama ada 2 kan? Jadi, kita ubah basisnya menggunakan sifat ini dengan nilai C-nya 2. Karena di sini yang sama adalah 2. Jadi 18 log 30 itu sama dengan, ini kan yang numerus per basis. Jadi ini 2 log 30 per 2 log 18. Duanya ini karena 2 yang di sini dan di sini sama. Jadi kalau di sini 3, di sini ada 3, pakai 3. Ini kebetulan yang sama adalah 2, makanya di sini basisnya kita ubah jadi 2. Oke. 30 itu perkalian bilangan primanya adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian 18 itu perkalian bilangan primanya adalah 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian kita gunakan sifat perkalian jadi ditambah. Kita akan punya 2 log 2 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5. Begitu juga untuk penyebutnya. Jadi 2 log 2 ditambah 2 log 3 pangkat 2. 2 log 2 nilainya 1. 2 log 3 itu nilainya seper X. 2 log 5 itu nilainya Y. Kemudian ini 2 log 2 kan 1. Penyebutnya 2 log 3 pangkat 2 itu sama artinya dengan 2 kali 2 log 3. Oke, sekarang kalian tinggal operasikan 2 log 3 itu nilainya seper X. Maka akan diperoleh, ini samain penyebut dulu ya, ini juga. Nanti kita akan peroleh X ditambah 1 ditambah XY per X ditambah 2. Oke, sifat yang ke-10, kita punya A log B kali B log C. Itu sama dengan, jadi ini kan sama nih. Numerusnya di sini sama dengan bilangan pokok. Ini bisa dicoret. Sisanya adalah A log C. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 1. Contoh, tentukan nilai dari 4 log 27 kali 3 log 8. Oke, 4 itu adalah 2 pangkat 2, 27 itu adalah 3 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Ini kita ubah ke bilangan yang lebih sederhana. Dan kita gunakan sifat-sifat. Yang ini jadi 3 per 2 kali 2 log 3 kali pangkat ini bawa ke depan jadi 3 kali 3 log 2. Kita susun ulang. Jadi kita peroleh 3 per 2 kali 3 kali 2 log 3 kali 3 log 2. Oke, menurut sifat ini 2 log 3 kali 3 log 2 ini kan sudah sama. Berarti dia jadi 2 log 2. Ini A, ini C. Maka kita akan peroleh 2 log 2 kan 1 ya. 3 per 2 kali 3 itu 9 per 2. 9 per 2 kali 1 hasilnya 9 per 2. Oke, sifat yang ke-11. Kalau kalian punya A pangkat A log X, jadi pangkatnya berupa logaritma gitu, itu hasilnya adalah B. Contoh, kalau kalian punya tentukan nilai dari 5 pangkat 5 log 3. Kalian akan peroleh hasilnya 3 menurut sifat ini. Udah gitu aja. Mudah kan? Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh penggunaan sifat-sifat logaritma untuk menentukan nilai logaritma. Oke, nilai dari 8 log 1 per 4 adalah, penyelesaiannya kita ingat lagi bentuk A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N kali A log B. Maka 8 log 1/4, 8 itu kan bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat 3, dan 4 itu 2 pangkat 2.
1/2 pangkat 2 ini menurut aturan di bilangan berpangkat itu dia sama artinya dengan 2 pangkat negatif 2. Kemudian kita gunakan ini. Pangkat di belakangnya adalah negatif 2, pangkat di depannya 3. Jadi kita peroleh negatif 2/3 kali 2 log 2. 2 log 2 hasilnya 1. Jadi kita akan peroleh negatif 2/3. Yang kedua, tentukan nilai dari 6 log akar 3 ditambah 6 log akar 12 adalah, oke, ingat lagi bentuk A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi ini kan penjumlahan, dia jadi perkalian. Jadi 6 log akar 3 kali akar 12, itu dia jadi akar 3 kali akar 12 kan akar 36. Oke, akar 36 kan 6, jadi kalian punya 6 log 6, 1. Jadi ini sifat ini tuh berlaku dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, sama aja. Oke. Tentukan nilai dari 3 log 25 kali 5 log 81. Ini kita akan gunakan bentuk A log B kali B log C sama dengan A log C dengan syarat B tidak sama dengan 1. Oke, maka kita akan peroleh 25 itu kan 5 pangkat 2, 81 adalah 3 pangkat 4. Oke, ini 2 pada pangkat yang di belakang kita bawa ke depan. Kemudian 4 yang ini juga. Jadi kita peroleh 2 kali 3 log 5 kali 4 kali 5 log 3. 2 kali 4 hasilnya 8 ya. Kemudian menurut sifat ini A-nya 3, B-nya kan 5, C-nya 3. Jadi kita peroleh 3 log 3. 3 log 3 itu kan 1, 8 kali 1, 8. Tentukan nilai dari 2 log 6 kuadrat dikurangi 2 log 3 kuadrat per 2 log 18. Jadi 2 log 6 kuadrat ini adalah 2 log 6 yang dikuadratkan. Kemudian 2 log kuadrat 3 ini adalah 2 log 3 yang dipangkatkan 2. Penyelesaiannya, kita ingat lagi bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikurangi B kali A plus B. Oke, bentuk ini kita A-nya adalah 2 log 6, B-nya adalah 2 log 3. Jadi kita faktorkan menjadi 2 log 6 dikurangi 2 log 3 kali 2 log 6 ditambah 2 log 3. Oke, ingat lagi, kalau pengurangan berarti numerusnya dibagi. Sehingga kita punya 2 log 6/3 kali, kalau penjumlahan numerusnya kali, berarti 2 kali log 6 kali 3. Ini di bagian bawahnya kita biarkan. 6 dibagi 3 kan 2, sehingga kita peroleh 2 log 2. Kemudian 6 kali 3 adalah 18, sehingga kita peroleh 2 log 2 kali 2 log 18. Di bagian pembilang ada 2 log 18, di bagian penyebut ada juga 2 log 18. Ini bisa kita coret. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 log 2. 2 log 2 nilainya 1. Sudah selesai, gitu aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka video ini, like. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar. Bye-bye.